Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Apa kabar saudara pagi hari ini? Tentunya bersuka cita. Lambaikan tangan saudara yang bersuka cita. Bisa beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini dapat menikmati. Kita ada sebagaimana kita ada. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judulnya saya berikan di sini, mengenal kasih karunia Allah. Ya, mengenal kasih karunia Allah. Tema ini kita ambil dari tema Natal kita tahun 2024 ini yang berjudul kasih karunia adalah kesempatan mengenal Yesus. Kalau saudara datang ke sini, saudara lihat di atas ada spanduk di pintu masuk sini. Itu tertulis ya, kesempatan mengenal Yesus itu adalah kasih karunia. Kita semua sudah pernah mengalami kasih karunia Allah. Nah, apakah kita sungguh mengenal kasih karunia Allah itu? Itu perlu kita dalami. Kalau kita mengenal kasih karunia Allah, kita sadar kita ada sebagaimana kita ada ini karena kasih karunia Allah, maka sikap kita juga berbeda. Waktu kita memuji Tuhan itu kita berbeda. Kenapa berbeda? Karena kita mengenal kasih karunia Allah. Ya, kita datang kepada Tuhan, cara kita, sikap kita datang kepada Tuhan itu juga berbeda pasti. Dan saya yakin dan percaya perbedaan itu akan saudara bawa juga dalam sikap hidup saudara sehari-hari. Kalau saudara sungguh mengenal kasih karunia Allah, itu akan membuat perbedaan dengan orang yang hanya menerima keselamatan, tapi dia tidak lebih jauh mengenal kasih karunia Allah ini. Ya. Nah, mari kita melihat di dalam 2 Korintus 8 ayat 9, saya akan membahas tentang yang bagian depan saja, mengenal kasih karunia Allah. Kita baca bersama-sama ayat ini. 2 Korintus 8 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya, saya ulangi sekali lagi, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kamu semua, Anda, ya saudara-saudara, sudah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, itulah kasih karunia Allah kepada kita. Firman Allah katakan kita sudah mengenal. Nah, bahwa apa kasih karunia itu? Kita tidak layak menerima kasih karunia Allah, pemberian Allah yang besar itu, sebab dikatakan di sini, Ia yang oleh karena kamu, Ia karena kamu, karena kita, ya, Dia menjadi miskin. Sekalipun Dia kaya dalam segala hal. Kamu miskin, supaya kamu yang miskin itu diperkaya oleh kasih karunia-Nya, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya, itulah kasih karunia Tuhan. Dia yang kaya rela jadi miskin. Ya, supaya dengan kemiskinannya kita diperkaya, dalam segala hal kita diperkaya. Ya, saudaraku, kalau saudara menyadari keberadaan kita hari ini, walaupun bukan status sosial kita, tapi kita ini kaya di hadapan Allah. Kalau saudara menyadari itu, saudara akan berbangga bisa datang kepada Tuhan pagi hari ini. Bisa dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan akal budi saudara, saudara bisa menghampiri Tuhan. Bukankah itu satu kekayaan yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Amin, saudara. Itulah kasih karunia Allah. Nah,
Saya akan membahas di bagian depan saja, yaitu mengenal kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita mengenal kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa itu kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah itu adalah kebaikan Allah. Ya, kebaikan Allah atau pemberian Allah yang tidak layak kita terima. Sekali lagi, apa kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah itu adalah kebaikan Allah yang tidak layak kita terima. Kasih karunia itu adalah pemberian Allah, pemberian Tuhan Yesus kepada kita. Walaupun kita tidak berlayak. Sebenarnya kita tidak berlayak menerima semua itu karena kita menyadari kita ini berdosa. Semua manusia itu berdosa. Ya. Mau layak gimana menghampiri Tuhan dengan keberadaan kita yang berdosa, ada cacat celah. Bahkan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Ya, saya katakan kita ini penuh dengan kesalahan. Penuh dengan cacat celah. Karena dosa itu betul-betul merusak. Nah, meskipun kita berdosa, walaupun kita berdosa, Allah tetap mengasihi kita. Saya tidak dengar kata amin di sini. Allah tetap mengasihi saudara-saudara semua. Wow, itulah kasih karunia Tuhan. Kita ini tidak layak, tetapi Allah dalam kebaikannya, dalam kasih karunia-Nya, Dia tetap memberikan keselamatan itu kepada kita. Ya, saudara perhatikan ini, walaupun kita berdosa, Allah tetap mengasihi kita. Dia buktikan kasih-Nya dengan kelahirannya menjadi manusia. Itulah Dia yang kaya, rela jadi miskin. Dia yang kaya itu rela jadi miskin, itu pemberian Tuhan. Tidak mungkin kita bisa layak menerimanya. Dia yang statusnya Allah menjadi manusia yang hina. Dia yang kaya dalam segala malaikat dia punya sorga, dia punya seluruh alam semesta ini. Bahkan kehidupan kita dia yang punya. Dia, Allah itu, dia jadi manusia. Itulah kasih karunia Allah. Yang kita rayakan kelahirannya hari-hari ini. Ya, di hari Natal. Kita rayakan kelahirannya. Nah, dia buktikan sampai kepada kematiannya. Dia hidup, dia lahir, dia dewasa dalam asuhan orang tuanya. Itu benar-benar membuat dia Allah. Tetapi dia harus dididik selama kurang lebih 30 tahun bersama dengan orang tuanya. Itu benar-benar tidak gampang. Ya, membuat dia harusnya dia bisa 12 tahun saja dia sudah sudah bertanya jawab dengan orang-orang ahli Taurat di Bait Allah. 12 tahun aja sudah pinternya luar biasa, saudara. Tetapi harus dia tetap mengabdi sebagai anak. Dia punya orang tua Maria dan Yusuf. Bayangkan saudara betapa tidak mudahnya itu. Sampai dia berusia 30 tahun. Waktu yang ditetapkan Tuhan untuk melayani, barulah dia membuka diri untuk melayani. Penuh waktu. Dia berikan seluruh kehidupannya. Bahkan sampai dia mati. Alkitab katakan dia yang Allah menjadi manusia seperti kita. Dia hidup. Dia bahkan rela mati untuk kita. Kita peringati hari ini dengan korban tubuh dan darahnya. Ya, ingat, itu kasih karunia Tuhan. Memang benar saudara, kalau saudara pegang tubuh dan darah Kristus, kalau saudara makan seperti makanan biasa, itu tidak berarti. Tetapi kalau saudara menghayati, ini kasih karunia Tuhan. Buat saya dan buat saudara. Kita ingat dia berkorban untuk kita.
tubuh dan darahnya dipecahkan, dicurahkan buat kita. Bukankah itu kasih karunia Tuhan? Ya, kita peringati waktu kita merayakan Paskah, sampai dia di kayu salib, sampai dia tuntaskan keselamatan itu bagi kita. Dia katakan apa? Sudah selesai. Hutang kita sudah selesai. Dosa kita diselesaikan di kayu salib. Itu benar-benar sudah selesai. Itu hukum. Itu secara de jure. Saudara tahu secara de jure, secara hukum itu sah. Keselamatan kita sudah sah. Dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Tinggal kenyataannya secara de facto. Apakah saudara benar merasakan bahwa kita sudah diselamatkan? Dosa-dosa kita sudah diampuni. Itu tidak gampang. Sebab iblis menuduh kita. Iblis pendakwa. Dia sampai hari ini. Waktu kita melakukan dosa, kita tertuduh. Hati nurani kita tertuduh. Itu enggak gampang mengalahkannya. Tetapi firman Tuhan berkata, dia lebih besar daripada hati nurani kita. Dia yang berkata, aku sudah mengampuni dosa-dosamu. Hanya dibutuhkan percaya apa yang Yesus katakan dan bertobat, saudaraku. Kunci itu adalah bertobat. Penyesalan. Kalau kita bertobat, hati kita di hadapan Tuhan itu kita plong, saudaraku. Benar-benar kita plong. Kita beribadah, kalau kita sudah bertobat, saudaraku, benar-benar pagi ini saya percaya ada berkat Tuhan buat saudaraku sekalian. Amin. Itu sebabnya kita harus memberikan, kita percaya, tapi enggak cukup kita percaya saja, kita harus bertobat. Pertobatan itu mulai dari pikiran kita, mulai dari hati kita, mulai dari kita berdiri ini, kita sudah mulai menyatakan diri kita bertobat. Ya, supaya kasih karunia Allah itu ditambah-tambahkan lagi dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat ini, bagi orang percaya kepada Yesus dan menerima kasih karunia-Nya, mereka sudah diselamatkan. Mereka pasti diselamatkan. Amin. Tanpa usaha kita, tanpa sedikit pun. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, ya, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Sekali lagi, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kamu sudah diselamatkan. Bagian kita percayai oleh iman. Kita sudah diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil kerjamu. Tapi pemberian Allah yang tidak layak kita terima. Tapi Dia berikan. Itu kasih karunia Tuhan. Kita ini tidak layak. Tapi itu pemberian Allah kepada kita. Ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang sombong. Aku bisa selamat. Karena aku menyumbang mungkin. Kalau kita tahu kepercayaan yang lain. Kita banyak memberi, itu rasa keselamatan kita di sana juga terjamin. Kita ditimbang, kalau berat kita, berat perbuatan baik kita lebih berat, maka kita diselamatkan. Bukan, saudaraku. Ini bukan kasih karunia. Kasih karunia itu bukan karena perbuatan kita, bukan usaha kita. Jangan ada orang yang sombong. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara ada hari ini, sadari. Itu kasih karunia Tuhan. Membuat kita bisa memuji menyembah Tuhan, datang ke gereja berlayak, perasaan berlayak itu kasih karunia Tuhan. Nanti kita akan lihat bagaimana cara kita menghargai kasih karunia Tuhan. Kita lanjut ya. Nah, apakah kasih karunia Tuhan, kasih karunia Allah itu sudah selesai dalam kehidupan kita? Ya, dengan keselamatan yang kita sudah terima, apakah sudah selesai kasih karunia Tuhan yang Dia berikan? Nah, saudara, jawabnya adalah belum, karena kasih karunia Allah itu sekarang ini
dilanjutkan lagi di dalam Yesus kepada kita. Kasih karunia Allah yang sudah kita terima, itu masih ada lagi kasih karunia. Di dalam Yesus dia kerjakan bagi diri kita. Mari kita membaca di Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia penuh dengan kasih karunia, anak tunggal Bapa, yaitu Yesus. Dia penuh dengan kasih karunia. Nah, untuk apa dia penuh? Supaya dia limpahkan juga kasih karunia-Nya kepada saudara-saudara semua yang ada di tempat ini. Dia masih memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Kasih karunia untuk menyelamatkan kita dia sudah berikan. Tetapi masih banyak lagi kasih karunia yang kita bisa terima. Masih banyak kasih karunia yang bisa saudara terima. Amin saudara? Amin? Mari kita membaca ayat ke-16 sekarang. Karena dari kepenuhannya, dari kepenuhan kasih karunia kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya apa ini? Hari demi hari ada kasih karunia Allah yang dia mau berikan buat kita. Kita itu memang itu gratis saudaraku. Seringkali kita menyia-nyiakan saking gratisnya itu. Tetapi dia yang bayar harganya itu. Kalau saudara sadar bahwa kehidupan ini kasih karunia Tuhan, tentunya sikap kita bukan menyia-nyiakan. Sikap kita nanti kita akan lihat bagaimana cara Paulus menghargai kasih karunia Allah yang dia sudah rasakan. Begitu juga harusnya kita. Nah ayat 17. Ya, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Wow, belum habis kasih karunia-Nya, masih ada lagi saudaraku. Bentuknya seperti apa? Bentuknya itu adalah banyak hal bentuk kasih karunia itu. Satu kelegaan, satu pemberian Allah dalam batin kita bisa kita rasakan kasih karunia Allah. Kita boleh ada sampai hari ini itu pun karena kasih karunia Allah. Saudara diberkati itu pun adalah kasih karunia Tuhan. Apapun yang kita terima, jangan kita merasa berlayak saudara. Jangan kita merasa berlayak, ini pantas aku terima. Bukan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Berkat-berkat yang dia berikan. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Nah sampai saat ini bentuknya adalah Yesus masih memberikan kasih karunia-Nya untuk menolong kita. Menolong kita, tentunya saudaraku, kita sudah mendengar firman Tuhan dari Bapak Gembala. Damai sejahtera yang pertama sudah diberikan kepada kita, tetapi damai sejahtera yang kedua itu pilihan kita. Kalau memang kita mau miliki, ya kita miliki, kita harus punya sikap hati. Di dunia ini penuh dengan tantangan, dengan kesusahan, dengan penderitaan. Saudara mau memiliki damai sejahtera Tuhan yang di dalam hati, atau damai sejahtera berdasarkan keadaan, kondisi atau situasi. Nah inilah kasih damai sejahtera dari dunia itu tergantung kondisi. Tetapi damai sejahtera dari Tuhan itu unconditional, tidak terkondisi. Apapun yang terjadi di dalam hidup di dunia ini, damai sejahtera Tuhan dia sudah taruh di dalam hati kita. Memelihara hati dan pikiran kita supaya kita tetap kuat dan tidak tercemar. Nah kita baca di dalam Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Penuh apa? Penuh
belum tentu orang punya keberanian untuk menghampiri tahta hadirat Tuhan. Ya. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kita menghampiri, kita mendekatkan diri kepada tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat, menerima mercy. Menerima rahmat, menerima kebaikan Allah. Dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menerima rahmat. Dan menemukan kasih karunia. Untuk, apa jawab di sini? Untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Ada pertolongan Tuhan, saudara percaya? Tetapi kuncinya adalah pada waktunya, bukan waktu kita. Pada cara kerja Allah, bukan mau kita. Kasih karunia masih ada, saudaraku, pasti. Tetapi pada waktunya. Nah, kadang-kadang kita nih gak sabar, saudaraku. Memang kita berdoa, kalau berdoa kita gak sabar. Kita kepingin instan semuanya. Terjadi, saudaraku, instan itu hanya terjadi mujizat. Itu kalau Allah memang kehendaki kerjakan mujizat, itu percepatan yang dia kerjakan, itu baru bisa terjadi mujizat. Tetapi kebanyakan dari yang kita terima itu adalah proses. Proses itu tidak ada yang instan, saudaraku. Buah perbuatan baik kita, buah. Adakah buah yang langsung besar? Saudara menanam benih, kita punya pengharapan, tetapi kita harus tunggu benih itu bertambah besar. Itu enggak instan. Nah, saudara-saudara juga kita harus sadari bahwa apa yang kita mengikut Tuhan itu bukan instan. Tapi proses. Proseslah yang membuat kita ini dewasa. Proseslah yang mengikis segala yang tidak baik di dalam hidup kita. Itu adalah proses, saudara. Mana yang Tuhan senangi, saudaraku, proses atau hasil langsung terjadi. Bagi Tuhan, Tuhan senang proses. Kalau bagi kita maunya cepat. Tetapi kualitas itu kita nggak pernah dapatkan. Kita memang milihnya Tuhan, kalau bisa langsung jawab. Memang Tuhan bisa kerjakan itu bagi diri kita. Tetapi mana daya tahan, mana ketekunan, mana kesetiaan. Itu sebabnya kalau saudara diuji, diproses oleh ada waktunya, semua akan diproses. Yang instan-instan itu pasti tidak bertahan. Amin. Benar enggak? Pasti tidak bertahan, saudaraku. Kesukaran baru sedikit saja, baru harga-harga naik saja. Bagaimana dengan kondisi kita, iman percaya kita? Baru harga-harga naik itu. Belum penganiayaan kalau diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Itu lebih sukar bagi kita. Baru yang ringan-ringan. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan senang memproses kita. Untuk dewasa, tidak bisa langsung saudaraku. Yesus saja dari anak bertumbuh 30 tahun sampai dia baru bisa berkarya. Nah, kita maunya langsung besar. Menerima pertolongan, menemukan pertolongan pada waktunya. Itulah proses Tuhan. Dia beri kekuatan untuk kita bisa bersabar, bertekun, untuk setia. Nah, itu kita bisa bertahan sampai hari ini. Itu adalah kasih karunia Tuhan bagi diri kita. Jadi kita sadari
Itu kesempatan dapat mengenal Yesus, itu adalah kasih karunia Tuhan. Memang kalau kita menyadari saudaraku, kalau bukan karena kasih karunia Allah, kita tidak mungkin dapat mengenal dan percaya kepada Yesus. 1 Korintus 15 ayat yang ke-8. 1 Korintus 15 ayat yang ke-8. Ini pengalaman Paulus. Ini pengalaman Rasul Paulus ketika dia mengenal kasih karunia pertama kalinya. Dia katakan begini, dan yang paling akhir dari semuanya, setelah Yesus menampakkan diri kepada para murid, dikatakan dia berkata dengan kerendahan hatinya tentunya, paling akhir. Saudaraku, kalau kita sadar paling akhir itu bisa dilupakan kan. Ya kita pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Paling akhir itu gampang kelewatan, gampang dilupakan. Tetapi inilah kasih karunia Tuhan. Sekalipun paling akhir dia katakan, Tuhan masih mengingat aku. Tuhan masih menyelamatkan aku. Itu pun adalah kasih karunia Tuhan. Saudara lihat. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Anak yang lahir sebelum waktunya. Saudaraku, perlu daya tahan supaya dia bisa tetap hidup. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Nyaris saja dia tidak mendapatkan kasih karunia itu. Karena saudara perhatikan ayat yang ke-9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Kenapa dia paling hina? Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Aku kejar-kejar umat Allah. Aku bunuh. Semuanya kutangkap. Semua jemaat Tuhan yang pada waktu itu aku tangkapin semuanya. Aku bawa surat tugas untuk menangkap orang-orang percaya kepada Yesus. Itu sebabnya saudaraku, dia katakan, aku nih yang paling hina. Untung saja Tuhan ingat aku. Dia selamatkan aku. Itulah. Saya percaya itu adalah kasih karunia. Untuk kita juga, saudaraku, kita mendapatkan kasih karunia Allah. Nah, ayat 10. Kita baca ayat 10 ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Berarti ada kemungkinan menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Supaya itu tidak sia-sia bagaimana saudaraku. Kita lihat lagi. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Itu sebenarnya kesempatan yang aku terima dari Tuhan. Aku pakai untuk bekerja keras. Bukan mencari nafkah ini. Bekerja keras untuk ambil bagian dalam karya keselamatan yang Tuhan berikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dia bekerja keras supaya orang-orang bisa diselamatkan. Pakailah kesempatan ini. Bagaimana memikirkan di pekerjaan, di profesi saudaraku. Bukan hanya keuntungan yang kita cari. Bagaimana orang-orang yang mengabdi kepada kita. Bagaimana orang yang bekerja dengan kita. Kalau mereka bukan orang percaya. Mereka tidak selamat kalau mereka tidak kita sampaikan. Bentuk penyampaiannya saudaraku, saya percaya talenta-talenta saudara banyak. Ada yang bisa ngomong langsung, kalau tidak bisa ngomong langsung, buatlah kebaikan. Supaya kasih karunia Allah yang orang lihat di dalam diri kita itu benar-benar hidup. Benar-benar kalau dia bekerja kepada saudara, dia buat kesalahan. Kalau saudara memberikan kasih karunia kepada dia bisa rasakan itu saudaraku. Supaya mereka juga diselamatkan. Itu kerja keras. Saudaraku, dia kerja keras. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi lihatlah, bukan karena aku yang mampu kerja keras. Bukan karena aku. Melainkan
kasih karunia. Melainkan kasih karunia Allah yang ada padaku. Menyertai aku. Itulah kebaikan Allah. Perhatikan, dia bisa bekerja keras. Dia ngomongnya begini. Itu karena kebaikan Allah yang mengizinkan aku. Itu karena adalah kasih karunia Allah yang Allah berikan kepada diri. Kesempatan. Itu aku bisa kerja keras. Hebat dah. Bukan karena aku, tetapi karena kasih karunia. Nah, bagaimana sikap kita dapat hidup terus dalam kasih karunia Allah? Yang pertama, bagaimana sikap kita dapat hidup terus dalam kasih karunia Allah supaya kita masih bisa menikmati kasih karunia Allah. Yang pertama adalah jangan kita sia-siakan kasih karunia Allah itu. Kita baca coba di Ibrani 6 ayat yang keempat. Ibrani 6 ayat yang keempat. Jangan kita sia-siakan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian di dalam Roh Kudus, pernah semua. Dan yang mengecap firman yang baik, kita sudah mengecap semua firman yang disampaikan di mimbar ini oleh Bapak Gembala, oleh kita, kami semua para staf, firman Tuhan yang baik. Kita sudah pernah mengecapnya saudaraku, yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia akan datang. Namun yang murtad lagi. Namun yang murtad lagi. Murtad apa? Meninggalkan Tuhan. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Saudaraku, jangan main-main dengan kasih karunia. Tuhan bisa seperti dia mengeraskan hati Firaun sampai matinya dia tidak punya kesempatan untuk menyesali perbuatannya. Demikian juga kepada orang-orang yang menyia-nyiakan. Dia bisa membuat keras hati kita sehingga kita tidak punya kesempatan untuk bertobat. Jangan main-main dengan kasih karunia Tuhan. Ya, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Tidak sadar kita, perbuatan kita sudah membuat Yesus terhina di muka umum. Cukup dia sekali aja terhina, bukan? Dia disalib itu begitu dosa penghinaan yang paling apa? Hukuman yang paling tidak berlayak diterima oleh manusia, yang pernah diterima oleh manusia. Yesus terima buat kita. Dia dihina begitu rupa. Jangan kita menghinanya lagi. Jangan kita sampai murtad lagi. Yang kedua, seperti Paulus tadi katakan, dia bekerja lebih keras dalam pelayanan kepada Tuhan. Dia sadar hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Dia tidak mau sia-siakan. Dia tidak mau mengabaikan. Dia tidak mau menganggap remeh. Itu memang gratis, tetapi harganya adalah kematian anak Allah. Pengorbanan Yesus bagi kita. Bagi Allah itu begitu mahal. Bagi kita itu bisa saja kita sia-siakan. Kita tidak menghargainya. Kita membiarkannya terhina di muka umum. Tapi bagi Tuhan yang memberikan kasih karunia itu mahal, saudara. Itu sebabnya dikatakan dia sadar dengan kesadaran penuh, dia bilang, aku bekerja lebih keras dari semua para rasul. Dia bekerja lebih keras dalam pelayanannya kepada Tuhan. Untuk membalas kebaikan Tuhan yang
tidak mungkin terbalaskan. Apa kita bisa balas kebaikan Tuhan? Apa kita bisa balas yang Tuhan berikan secara cuma-cuma itu? Kita rasa itu gratis, cuma-cuma. Apa kita bisa balas? Saya katakan sedikit pun kita tidak bisa membalasnya. Tetapi itulah usaha kita. Tuhan juga senang saudaraku. Dia katakan semua itu akan aku konversi lagi jadi kemuliaan. Jadi mahkota. Bukan untuk aku. Untuk dirimu. Mahkota yang dikonversi dari semua perbuatan baik kita. Untuk dia. Dia kembalikan lagi untuk dirimu. Dia bekerja lebih keras. Untuk keselamatan jiwa-jiwa juga. Saya katakan tadi, kalau saudara itu benar-benar talenta. Kalau saudara bisa menceritakan tentang Yesus, itu bagus sekali. Tentunya disertai dengan perbuatan saudara yang menunjukkan bahwa benar itu kasih karunia Allah sudah hidup di dalamku. Tetapi banyak hal yang kita bisa kerjakan supaya orang-orang yang tidak mengenal kasih karunia Tuhan, itu bisa menerima. Mengenal dia sebagai sang kasih karunia itu, yaitu memberi keselamatan kepada mereka. Sama seperti keselamatan yang diberikan kepada kita. Itu dia bekerja lebih keras ya daripada semua. Tapi dia sadar juga itu bukan karena aku. Kembali lagi dia katakan itu karena kasih karunia Tuhan kepada diriku. Nah, ayat yang ketiga, terus bertumbuh. Bagian yang ketiga, bagaimana kita supaya kita bisa hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Yang ketiga adalah teruslah bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Terus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2 Petrus 3 ayat 18 sebagai ayat yang terakhir ini. Pemain musik bisa naik. 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita perlu bertumbuh, kita perlu dewasa dalam kasih karunia Allah. Saudara, bagaimana caranya? Itulah proses. Kita tidak mungkin bisa mengenal dia sebagai mempelai. Kalau saudara tidak lewati dulu, kita mengenal dia sebagai juru selamat. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Kita mengenal dia, mengenal kasih karunia yang awal. Itu dia sebagai juru selamat. Sudah cukup? Sudah cukupkah kita mengenal dia sebagai juru selamat? Belum saudaraku. Masih banyak kekayaan dari firman Allah yang perlu untuk diberikan kepada kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita bisa kuat, supaya kita bisa bertekun, supaya kita bisa alami lagi kasih karunia Tuhan. Gak cukup kita hanya mengenal dia sebagai juru selamat. Kita perlu bertumbuh di dalam pengenalan kita. Kita perlu mengenal dia sebagai anak. Saudara bisa baru berkatakan, sungguh dia Bapak yang baik. Dari pengalaman hidup saudara. Dia Bapak yang tidak pernah berbuat jahat sedikit pun. Nah, saudara sudah mengenal dia sebagai anak. Saya yakin saudara sudah puluhan tahun mungkin sudah ikut Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan. Saudara sudah merasakan sendiri bagaimana kita mengenal dia sebagai, bukan lagi sebagai juru selamat.
tetapi sebagai anak. Terus bertumbuh, kita kenal dia sebagai hamba. Enggak hanya mengenal anak terus, mengenal dia sebagai bapak terus. Itu kita enggak dewasa kalau kita hanya mengenal dia sebagai anak. Dicukupkan semua kebutuhan kita. Dicukupkan semua keperluan kita. Mana kontribusi kita? Kita mesti kenal dia sebagai hamba. Dia adalah Tuhan kita yang baik juga. Kenalkah saudaraku sebagai hamba? Itu sebabnya untuk jadi hamba, tidak mungkin kita hanya duduk mendengar saja. Dan tidak ada kontribusi sedikit pun. Ya mungkin ada, saudara datang, saudara pulang, datang memberi persembahan, pulang. Kalau saudara sadar, Tuhan aku mau bertumbuh. Harus ada kontribusi dari dalam diri. Mengenal dia sebagai hamba. Belum lagi kita perlu proses mengenal dia sebagai sahabat. Sahabat, dia adalah sahabat yang baik yang memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Dia sudah mati buat sahabat-sahabatnya. Dia katakan apa? Aku memberitahukan. Aku tidak memberitahukan itu kepada hamba, tetapi aku memberitahukan rahasia-rahasiaku kepada sahabat-sahabatku. Belum lagi pengenalan yang terakhir. Kita kenal dia sebagai mempelai. Inilah tujuan kita. Inilah yang Bapak Gembala sering dengung-dengungkan. Kita mengenal dia sebagai mempelai. Kita mempelai wanitanya. Dia mempelai pria. Bagaimana persiapan kita sebagai mempelai? Sudahkah kita sampai ke sana? Apa pengenalan kita baru sebagai anak? Belum sebagai hamba. Belum sebagai sahabat. Masih jauh perjalanan kita mungkin. Tetapi saya percaya pagi hari ini kasih karunia Allah memampukan kita semua. Amin. Memampukan, memberi kita kekuatan untuk kita bisa diproses Tuhan. Tuhan cepat proses aku. Kita justru minta diproses Tuhan. Senang kita diproses. Karena itu untuk mendewasakan kita. Sampai kita punya pengenalan yang dewasa. Mengenal dia sebagai mempelai wanita. Mempelai pria kita.